tentang efek merugikan dari pemakaian masker baru-baru ini diterbitkan oleh Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Dr. James Meehan melaporkan pada Agustus 2020 ia melihat peningkatan pneumonia bakteri infeksi jamur ruam wajah. Ya kadang-kadang karena apalagi di Indonesia panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Guys, seperti biasa, sebelum gua mulai kontennya nih, jangan lupa minum nih Kustul Hindi, ramuan herbal yang luar biasa yang bisa menambah imunitas tubuh kita di saat cuaca yang lagi nggak baik ini. Ya, dan mudah-mudahan orang sakit dari kita, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat lagi gue ucapin buat semua anggota MPR ya yang udah join dan daerah-daerah yang udah deklarasi. Mudah-mudahan daerah-daerah lain bisa menyusul ya. Cara membentuknya gampang banget, kalian kumpulkan yang sefrekuensi, kalian join di grup daily, nanti di situ ada bagaimana cara mendeklarasikan. Dan itu gerakan kita adalah gerakan moral ke sosial hukum ya. Jadi ada moralnya, kita mau bantu orang-orang yang susah, sosialnya begitu juga. Masalah yayasan pendidikan kita lagi mau bangun, mengurus untuk bisa bikin sistem homeschooling buat anak-anak kita yang dalam tanda kutip kesulitan sekolah karena tidak mau dikasih micin ya. Dan juga insya Allah kita akan mempelajari hukum-hukum yang bisa kita lakukan selama di pandemi ini, apa aja yang kira-kira kita mengawasi, apa aja yang melanggar hukum. Jadi mungkin kita bisa melaporkan sama-sama. Sekali lagi, kalau rakyat bersatu kita kuat. Itu aja. Dan sekarang kita masuk ke konten. Masih di investigasi.org. Ya, di sini ada berita yang cukup mengejutkan dari Mr. Ted. Judulnya adalah penipuan masker. Masker tidak berfungsi. Waduh, ninja. Masker itu berfungsi lah buat gue. Buat nutupin muka. Nah, gue juga bingung ya. Kalau memang masker itu, ini analisa gue aja sebagai orang awam ya. Andai kata masker itu dia bisa mencegah kita dari virus, maka limbah masker itu adalah limbah yang berbahaya dan nggak boleh disembarangin itu limbah itu. Maka harus ditangani dengan petugas khusus. Tapi sampai hari ini gue masih lihat masker bertebaran di jalan-jalan tanpa ada petugas khusus. Jadi pemerintah sebenarnya yang mewajibkan masker, itu perlakuan terhadap masker kok nggak ada gitu. Artinya limbah masker di mana-mana. Tapi nggak ada perlakuan khusus. Kalau memang itu untuk mencegah virus, maka limbah tersebut adalah limbah berbahaya. Bisa jadi orang yang habis pakai masker, kalau memang ada virus dibuang, itu situ virusnya. Nah itu berarti harus ada perlakuan limbah berbahaya terhadap masker. Tapi sampai hari ini biasa aja gitu. Jadi benerankah masker ini berfungsi? Tapi kita lihat ulasan dari Ted Hilbert di investigasi.org. Kenapa Bapak bahas investigasi.org terus? Karena memang Ted Hilbert adalah seorang yang mungkin WNA, tapi dia menyajikannya dengan data dan fakta. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadi artikelnya dia. Dan dia ada. Dan gue udah ketemu. Orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan, itu layak kita uji kebenarannya. Daripada orang yang cuma katanya, akhirnya timbulnya asumsi. Kita baca ini beritanya. Pada artikel ini kami memberikan 3 bukti yang tidak dapat disangkal bahwa klaim masker mencegah penyebaran infeksi COVID-19 adalah penipuan dan masker itu buruk bagi kesehatan manusia dan planet kita. Sudah sampai ke planet.
Yang pertama, masker tidak berfungsi. Setidaknya selusin penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa masker tidak melakukan apapun untuk menghentikan penyebaran virus pernapasan. Satu meta-analisis yang diterbitkan oleh CDC pada Mei 2020 menemukan tidak ada pengurangan signifikan dalam penularan influenza dengan penggunaan masker wajah. Studi yang lain dengan lebih dari 8.000 subjek menemukan masker tampaknya tidak efektif melawan infeksi pernapasan virus yang dikonfirmasi laboratorium atau melawan infeksi pernapasan klinis. Ada terlalu banyak studi untuk mengutip semuanya, tetapi Anda dapat membacanya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau baca ringkasan oleh expert di sini. Dan dia menampilkan semua link-link bukti-buktinya. Sementara beberapa penelitian telah dilakukan mengklaim untuk menunjukkan masker bekerja untuk COVID. Mereka semua cacat serius. Satu, mengandalkan survei yang dilaporkan sendiri sebagai data. Yang lain dirancang sedemikian buruk sehingga panel ahli menuntutnya ditarik. Sepertiga ditarik setelah prediksinya terbukti sepenuhnya salah. Nah, ini ada linknya juga, silakan dicek. WHO menugaskan meta-analisis mereka sendiri di Lancet. Tetapi penelitian itu hanya melihat masker N95 dan hanya di rumah sakit. Nah, ini penelitiannya ada di sini. Selain bukti ilmiah, ada banyak bukti dunia nyata bahwa masker tidak melakukan apapun untuk menghentikan penyebaran penyakit. Misalnya, North Dakota dan South Dakota memiliki angka kasus yang hampir identik. Meskipun satu memiliki mandat masker dan yang lainnya tidak. Oh, yang satu pakai masker, yang satu enggak. Tapi kurang lebih sama aja. Di Kansas, kabupaten tanpa mandat masker sebenarnya memiliki lebih sedikit kasus COVID daripada kabupaten dengan mandat masker. Dan meskipun masker sangat umum di Jepang, mereka mengalami wabah flu terburuk dalam beberapa dekade pada tahun 2019. Yang kedua, masker tidak baik untuk kesehatan Anda. Mengenakan masker dalam waktu lama, memakai masker yang sama lebih dari sekali, dan aspek lain dari masker kain bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Sebuah studi panjang tentang efek merugikan dari pemakaian masker baru-baru ini diterbitkan oleh Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Dr. James Meehan melaporkan pada Agustus 2020, ia melihat peningkatan pneumonia bakteri infeksi jamur ruam wajah. Ya, kadang-kadang karena apalagi di Indonesia panas ya, lu pakai masker siang-siang nih, ya lu tiap hari begitu. Malam lu buka belang muka lu, udah kayak ninja nih. Udah ada yang terjadi tuh ya. Paling nggak belang muka ya. Anak-anak yang memakai masker mendorong pernapasan mulut yang mengakibatkan kelainan bentuk wajah. Lah kan benar. Orang-orang di seluruh dunia pingsan karena keracunan CO2 saat mengenakan masker, dan beberapa anak di Cina bahkan mengalami serangan jantung mendadak. Nah, itu ada buktinya juga. Yang ketiga, masker buruk bagi planet. Jutaan demi jutaan masker sekali pakai telah digunakan per bulan selama lebih dari setahun. Sebuah laporan dari PBB menemukan pandemi COVID-19 kemungkinan akan menghasilkan sampah plastik lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Dan sebagian besar adalah masker wajah. Laporan tersebut selanjutnya memperingatkan masker ini dan limbah medis lainnya akan menyumbat sistem pembuangan kotoran dan irigasi yang akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, irigasi, dan pertanian. Sebuah studi dari University of Swansea menemukan logam berat dan serat plastik terlepas ketika masker yang dibuang terendam air. Bahan-bahan ini beracun bagi manusia dan satwa liar. Sekali lagi kami membuktikan bahwa pemerintah menipu kami. Jangan lupa untuk membaca artikel kami yang lain yang mengungkap semua penipuan tentang tes PCR, angka kematian akibat COVID-19, kebutuhan keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19, serta pengobatan pasien COVID-19 yang sengaja salah. Oke, guys, ya, itu tadi tentang masker. Ya, kalau gue sih ngeliatnya masker, ya, kenapa Bapak pakai masker? Udah kayak pakai helm gue sih. Ada petugasnya gitu. Ngap sih gue ya kalau pakai masker ya. Dan apa ya? Nggak mencegah juga, gue bingung juga sih. Tapi ini kalau memang itu kita juga akan mempelajari secara hukumnya yang mewajibkan masker, protokol kesehatannya ini siapa, atas dasar apa, dari penelitian mana, dan itu harus dijelaskan kepada rakyat. Agar rakyat ini, karena jujur aja rakyat Indonesia ini banyak yang awam dan mereka nggak semuanya itu mau diajak berpikir. Mereka pokoknya bisa aja nurut aja karena mungkin pekerjaan adalah cuma pakai masker gitu. Tapi ini penting, hal-hal yang seperti ini harus tetap kita sampaikan untuk mengedukasi masyarakat.
Nah, salah satu bukti masker, bingung juga gue sama masker sama vaksin nih. Ya kan, kalau masker efektif ngapain vaksin? Kalau vaksin efektif ngapain masker? Nah, kalau vaksin dan masker efektif kenapa masih meningkat, kan begitu ya? Tapi itu pertanyaan-pertanyaan aja, dan mudah-mudahan pemerintah atau siapapun pihak yang bertanggung jawab terhadap ini bisa memberikan penjelasan kepada rakyat, kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tidak terjadi perpecahan di bawah, yang satu nggak pakai masker udah dituduh kayak penyebar penyakit. Ya, pernah kan kalian mengalami itu? Ya, jadi ini yang perlu di apa ya, dijelaskan gitu. Dan memang kalau masker itu mencegah virus, kenapa limbahnya tidak dilakukan penanganan khusus oleh pihak pemerintah? Itu aja dari gue. Tetap berpikir Indonesia, tetap berpikir rakyat Indonesia, tetap berpikir, tetap kritis. Nggak boleh nyebar hoax, jangan nyebar hoax, jangan membangun permusuhan, tetap bangun perdamaian. Dan membuat masyarakat makin teredukasi dengan apa yang kita tahu. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Indonesia, berpikir kritis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.